Hey guys, hari ini gue mau diskusi terkait fundamental JavaScript. Pada section ini kita akan bahas terkait penggunaan variabelnya yaitu var, let, dan cons. Langsung aja kita lihat apa perbedaannya. Yang pertama dari sisi penggunaannya. Jadi kalau cons ini digunakannya saat kita tidak akan melakukan reassign terhadap suatu variabel. Jadi kalau kita nggak melakukan reassign ya kita bisa pakai cons. Jadi contohnya itu kita punya nama, misalkan cons nama Didik. Nah, reassign tuh seperti ini. Nah, kalau nama ini tidak dilakukan reassign atau di assign ulang nilainya, diberikan nilai baru, kalau kita tidak akan melakukan ini, maka kita bisa menggunakan cons. Tapi kalau kita akan melakukan reassign, maka kita tidak perlu menggunakan cons. Itu. Kemudian ada var. Kalau var sendiri dia sifatnya global, jadi ada banyak kekurangannya. Jadi kita tidak dianjurkan untuk menggunakan var, karena yang pertama itu dia sifatnya ada hoisting, yang berarti dia itu mengangkat. Kemudian global juga, jadi akan membingungkan. Contohnya nanti akan kita contohin. Kemudian jadi ini tidak dianjurkan. Kemudian ada let. Kalau let ini tadi sebagai pengganti var, jadi lebih direkomendasikan menggunakan let dibandingkan menggunakan var. Jadi kalau var ini digunakannya saat kita akan melakukan reassign terhadap suatu variabel. Jadi kebalikannya dari cons. Nah, jadi contoh sintaksnya sih cons ini misalkan sampel A sama dengan sampel A, kalau var sampel B sama dengan sampel B, kalau let sampel C sama dengan sampel C. Nah, scope. Kalau scope ini sesuatu yang ada di dalam tanda kurung kurawal. Jadi contohnya ini kita konsol dulu deh. Console.log. Kita keluarin nilainya sampel A, kemudian sampel B, sampel C. Ini kita run dulu. Kemudian scope-nya. Nah, untuk scope sendiri tadi sesuatu yang ada di dalam kurung kurawal. Jadi kalau cons itu sifatnya scope, var sifatnya global, kemudian let sifatnya scope. Nah, contohnya misalkan contoh sederhananya, jika ini kita bikin scope aja, jika kondisi true, berarti ini adalah scope di dalam if, dan sebenarnya di sini juga scope di luar if. Jadi di sini berarti ada dua scope di luar dan scope di dalam. Scope di luar itu ini berarti ada di luar if, berarti ini scope di luar. Nah, karena cons ini sifatnya scope, berarti kita di sini bisa nih bikin cons baru lagi. Cons dengan nama yang sama. Sampel A inner scope.
inner if. Jadi kalau ini kita jalanin console.log sampel A inner sampel A, ini kita coba jalanin. Oh sorry, tadi belum di save sepertinya. Nah ini kita bisa melakukan redeclare. Jadi kalau ada variabelnya tuh jadi redeclare. Jadi kalau declare tuh kayak cons A, ini karena ada console itu declaring variabel. Tapi kalau misalkan sampel C sama dengan C reassign, nah kalau tanpa adanya let const atau var di depannya berarti itu reassigning variabel. Ini di comment aja, ini declaring assign. Kemudian tadi kita bisa mendeclare sampel A dengan nama yang sama, tapi dengan catatan itu harus di scope yang berbeda. Ini di luar, ini di dalam scope. Sama halnya dengan let juga. Jadi kalau di sini let sampel C, kemudian di sini kita buat lagi sampel C inner. Ini sampel C, kita save. Kita lihat. Nah, kita bisa melakukan redeclare. Dan var juga bisa di sini. Sampel C biar beda. Inner if. Ini berarti kita sampel B, kita save, kita jalan ulang. var juga bisa. Nah, tapi bedanya tadi adalah scope global dengan scope. Nah, kalau global dia akan mereplace variabel yang ada di luar juga. Jadi kayak kalau sampel A, di sini kita isi sampel A inner if, dia tidak, kalau di luar scope-nya di sini kita lock lagi, di sini kita lock lagi, sampel A karena dia const dan dia sifatnya scope, jadi dia tidak akan merubah variabel yang ada di luar scope-nya. Jadi meskipun di sini kita kita declare ulang karena dia beda scope, dia tidak akan merubah si sampel A yang ada di luar. Sama halnya dengan sampel B, sampel C, dia juga tidak akan merubah nilai yang ada di luarnya juga. Jadi kalau ini kita jalanin, nah, sampel A akan tetap sama meskipun di sini sampel A udah kita declare ulang, dia akan tetap sama karena sifatnya scope. Yang C juga sama, dia
tidak terpengaruh meskipun di sini kita redeclare ulang, dia tidak akan merubah yang ada di luarnya. Tapi beda halnya dengan B. Karena B sifatnya global, maka dia meskipun di sini kita kasih var, dia akan mereplace yang ada di luarnya juga. Jadi kalau var di sini sampel B kita replace, maka sampel B yang di luar juga akan ikut ke replace. Buktinya adalah ini. Ini yang di luar, ini yang di dalam. Di dalam kita set sampel B inner if, di luar akan ikut berubah juga. Nah, kemudian ini scope dan redeclaring juga berarti. Nah, untuk reassign-nya juga, kalau ini redeclare, ini sesuai scope-nya. Nah, kalau reassign, jadi kalau reassign itu berarti dan nah kalau reassign cons itu tidak bisa di reassign. Reassign itu yang seperti apa? Reassign itu yang seperti ini. Let bisa di reassign, dan var-nya juga. Jadi contohnya misalkan di sini let sampel C. Nah, kalau pakai let kan dia nggak akan merubah nih. Tapi kalau ini kita hapus, maka sampel C yang ada di sini dan dengan yang ada di sini juga akan sama. Karena kalau kayak gini kita akan mereassign. Kalau kayak gini redeclare. Reassign. Jadi kalau kita jalanin, C-nya juga berubah. Tapi kalau cons dia akan error karena cons itu tidak bisa di reassign. Jadi kalau kita jalanin dia akan error. Assignment to constant variable nggak boleh. Kalau var dia boleh-boleh aja. Nah, terus kenapa var tidak dianjurkan? Karena sifatnya hoisting. Hoisting itu seperti apa? Jadi contohnya misalkan kita nge-console, kita akan nge-declare misalkan nama hoisting. Test hoisting. Nah, di sini kita pakai variabel, kita mengassign, tapi kita belum pernah melakukan declaring nama hoisting ini. Jadi kalau ini kita jalanin dulu, dia error karena nama hoisting is not defined. Nah, hoisting itu seperti apa? Hoisting itu kalau kayak gini. Nah, kalau kita pakai var, ini akan jalan meskipun posisinya terbalik. Jadi secara code dia akan mengangkat. Hoisting dia akan mengangkat code-nya jadi kayak gitu. Jadi kayak gini. Di belakangnya, tapi dia kayak gini. Kalau kita jalanin, dia jalan. Jadi kalau ini kita console, tes, kita jalanin, nah, hoisting jalan. Tapi kalau di sini kita pakai let, nah let dia akan error. Can't access nama hoisting before initialization. Jadi kita perlu menginitialisasi dulu, mendeclare dulu variabelnya apa, baru kita assign. Kenapa tadi var tidak dianjurkan? Karena sifatnya salah satunya yang seperti ini. Terus yang sifatnya global juga, jadi kalau code-nya ada banyak akan membingungkan. Jadi kayak gitu, seperti itu untuk diskusi terkait cons, var, dan let. Kalau kalian ada informasi tambahan bisa disampaikan di komentar, atau kalau ada penjelasan yang salah bisa disampaikan juga di komentar. Kita diskusi aja. Terima kasih.